Kalau saja aku tidak di PHK sama Pak Prawira, bapak teman anakmu itu yang bernama Bisma, pasti hidup kita nggak akan sesusah ini. Pokoknya nih ya, kalau bentar lagi nggak keluar, udah deh gue tinggal aja. Aduh, maaf ya. Lo jangan mau bolos ya? Enggak. Nih. Udahlah, yuk. Buruan telat deh ini mah. Aku kepentok cinta, gara-gara kamu yang manja hati. Lo pikir ini main-main? Pagi Bisma, semangat ya buat hari ini. Senyum ke gue kan ya, jelas-jelas dia lirik gue. Apaan sih orang buat gue? Tapi asli, diam-diam panasin hati. Sekali maju semua lari, gue gak follow tren yang follow gue. Mata lo liat bling padahal yang nyala tuh gue. Ngomong besar banyak, skill besar jarang. Gue main tenang tapi Bisma. lo langsung goyang. Ini bukan debut, ini dominasi. Gue datang low key, tapi bikin sensasi. Lo sibuk flex, gue sibuk naikin level. Lo mentok di noise. Jangan lupa ya, hari ini ada rapat OSIS. Jangan sampai lu datangnya telat atau malah nggak datang. Iya gue tahu. Oh, udah tahu. Bagus deh kalau udah tahu. Gue sebagai sekretaris itu tugasnya mengingatkan ketua. Tapi kalau ketua udah tahu, ya nggak apa-apa, nggak masalah, bagus dong. Aduh ya udah sih, ngapain sih kayak begini, ayo. Baik. Sini biar aku bantuin ya. Oh iya, Mau dibawa kemana? ke perpustakaan. Oke. Makasih ya. Sama yang lain aja, senyum mulu. Giliran gue yang ngingetin urusan penting, mukanya datar kayak tembok. Besar cosong. Nah, baru dateng nih. Kita langsung bahas. Cepet selesai. Intinya adalah rencana yang udah kita susun minggu lalu, kita matengin sekarang. Tinggal persetujuan ketua nih. Lo udah infoin ke dia, Yas? Atau jangan-jangan lupa dia? Udah. Tapi gue rasa gue nggak harus selalu ngingetin dia ya. Dia kan di sini sebagai ketua OSIS, bukan bayi. Untuk apa gitu gue harus ingetin dia setiap saat. Kayak anak kecil banget kok gak sih nyebip. Sorry ya gue telat. Jadi biar cepat kita langsung aja. Oke? Gue udah baca semua susunan acara yang kalian bikin. Dan rundown yang dibikin sama Mona itu udah bagus. Jadi kalian bisa langsung eksekusi. Oke? Yasmin. Gue mau nanti lo temenin gue untuk ketemu sama Bu Endang. Beliau itu kan guru sekaligus penasihat acara kita kali ini. Jadi gue mau lo tolong jelasin sama beliau tentang susunan acara semuanya. Termasuk rundownnya juga. Oke? Iya oke. Good. Yasmin, ayo. Mapnya biar aku aja yang bawa. Biar aku aja yang bawa. Ini orang emang nyebelin. Tapi kenapa gue jadi deg-degan ya kalau jalan bareng sama dia? Lo nunggu apa lagi? Gue gimana? Ternyata nggak salah ya, gue ngajak lo untuk ketemu sama Bu Endang. Dia langsung suka dan ACC presentasi lo. Tapi next, tolong lo perbaiki. Karena cara lo presentasi itu masih kaku. Iya deh, iya. Bilang aja kalau lo pengen dibilang paling hebat sesekolah.
Iya, gue tahu kok. Gue dikatain kaku sama Bisma. Ya bener juga sih, gue mesti tenang. Mungkin gue kaku pas presentasi karena sama dia. Gue gak boleh emosi sama Bisma. Ini cuma soal tugas OSIS, Yasmin. Gak ada urusannya sama yang lain. Cobain. Itu gue buat sendiri waktu hari libur. Dan lo adalah orang pertama yang nyobain dimsum buatan gue. Kenapa sih? Kok curiga gitu? Aman kok. Yasmin. Bisma, sorry ya, gue itu harus ajak Yasmin pulang. Soalnya tiba-tiba di rumah gue itu ada urusan mendadak dan penting banget. Jadi sekalian aja Yasmin pulang biar gak kemalaman, iya kan? Iya, tuh. Ayo. Ya udah, kalian pulang aja duluan. Gue juga sebentar lagi pulang kok. Oke. Ayo. Iya. Apaan sih? Kok gue jadi mikirin Yasmin? Enggak. Dia cuma teman OSIS. Ingat kata ayah, dia cuma anak karyawan ayah yang di PHK. Dan otaknya nggak lebih pintar dari papanya. Yasmin. Kenapa sih dia jadi ada di kepala gue? Dia satu-satunya cewek di sekolahan yang paling ketus sama gue. Ya, tapi buat gue, semua cewek sama aja. Gak ada yang spesial. Gak ada yang bisa bikin gue benar-benar peduli. Bisma, ayah mau ngobrol sama kamu. Bangun, Bisma. Maaf ya, tapi kalau mau bahas soal itu lagi, Kamu gak suka kalau ayah selalu bahas itu? Kamu pikir ayah ini tidak punya kesabaran apa? Kamu ini selalu menyepelekan rencana ayah. Ini demi masa depan kamu. Ini demi semua yang telah ayah bangun susah payah, tahu nggak? Ayah kan sudah bilang dari dulu, kamu kurangin kegiatan di luar sekolah. Pikiran kamu akan terpecah. Nilai kamu berantakan, tahu nggak? Apalagi kamu satu organisasi sama si Yasmin. Anaknya Pak Dharma yang pernah ayah pecat. tapi ya, Bisma itu suka. Apa? Kamu mau ngomong kalau niat ayah ini hanya jadi beban kamu? Ayah ini menghalangi kebebasan kamu, begitu? Hei, Bisma, dengar baik-baik ya. Semenjak ibu kamu meninggal, ayah cuma punya satu tujuan. Kamu harus sukses. Kamu harus meneruskan bisnis perusahaan ayah. Dan kamu bisa. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar dan niat sekolah. Gak usah mikirin hal yang gak penting. OSIS, apa itu? Cuma buang-buang waktu. Maaf ya, sejak dulu Bisma itu pingin jadi... Udah, jangan diterusin. Ayah nggak mau denger. Kamu harus sekolah yang benar, nilai kamu harus bagus, dan kamu harus masuk ke kampus-kampus yang terbaik. Nih, pilih. Ayah tidak mau ada penolakan lagi.
Semua usaha aku sudah coba lakukan, tapi kamu tetap tidak terima. Aku sudah coba cari pinjaman uang sana sini, tapi memang belum dapat, Bang. Aku harus gimana lagi? Tapi kamu tetap saja tidak bisa terima. Pinjem uang. Nanti kita bakalan terlilit utang. Apa kamu gak mikirin itu? Nanti kita bisa hancur, tau gak? Kamu pikir ini mudah? Mama, tampar lagi, Pak. Tampar lagi, Yasmin. Papa kurang puas tamparin Mama setiap hari. Bentakin Mama setiap hari sampai Mama nangis terus. Kurang puas. Sudah, Nak. Ini urusan Mama sama Papa. Yasmin gak usah ikut campur. Bukan urusan Yasmin gimana sih, Ma? Kalian berdua itu ya teriak setiap hari di rumah ini. Sampai kapan Yasmin harus tinggal di neraka ini? Hah? Yasmin ini anak kalian loh. Yasmin tuh capek. Benar. Yasmin. Sampai kapan? Sampai kapan Yasmin harus kayak gini terus? Ngalamin kayak gini terus? Sampai kapan Yasmin harus tinggal di neraka ini, Pak? Jawab! Jawab, Pak! Yasmin, nah. Tumben anak-anak rapatnya di sana. Mungkin mereka mencari suasana lain. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Yasmin? Ya nak? Tante, Monanya ada di dalam. Mona pergi dari tadi sore. Bilangnya ada urusan sekolah. Memangnya Yasmin nggak tahu? Enggak, Tan. Dia nggak bilang apa-apa sih ke Yasmin. Bukan. Kamu biasanya perginya sama Mona. Udah ditelepon Monanya? Udah sih, Tan, tapi nggak aktif nomornya. Ya udah deh, Tan, kalau gitu Yasmin titip buku aja buat Mona. Nanti Tante sampein sama Mona ya. Iya, yaudah kalau gitu Yasmin pulang dulu ya, Tante. Hati-hati ya kamu ya. Assalamualaikum. Assalam. Bisma, makasih ya udah datang. Aku seneng banget deh. Ini kita mau rapat OSIS. Kok cuma berdua sih? Iya, kita mau rapat OSIS di sini. Ya ini kan bisa ini dulu loh, sambil dinner tipis-tipis, ngopi dulu, terus cobain ini. Mon, teman-teman yang lain mana ya? Ih, kenapa sih nanyain yang lain mulu? Udah nanti mereka tuh juga pasti bakalan nyusul. Ini kan sekarang adanya kan kamu sama aku. Ya udah, duduk aja dulu, cobain. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kenapa sih? Ayo duduk. Nggak apa-apa. Kamu kalau mau makan duluan, makan aja dulu, nggak apa-apa, Mon. Iya, kita bareng-bareng makannya, ayo. Iya. Duduk. Nah, iya. Bentar ya. Nggak apa-apa, duduk deket-deket aja, masa jauh-jauh gitu kan nggak enak ya.
Kalau gini kan deket gitu, gampang. Jauh-jauh gitu kayak lagi musuhan aja. Mona, lo kok bohongin gue sih? Kenapa lo gak bilang kalau lo mau deketin Bisma? Apaan sih? Lo ngomong apa? Bohong apa? Gue tuh gak ngerti deh. Terus ini apa? Hah? Jawab! Lo sengaja kan matiin HP lo semalam biar lo gak bisa dihubungin? Aku... Ada yang lo sembunyiin kan dari gue? Jawab! Lo yang bilang sendiri kita sahabatan. Ya udah, kalau misalnya emang lo mau tahu, gue kasih tahu. Gue emang lagi deketin Bisma. Terus lo mau apa? Mon, lo deketin cowok yang bapaknya itu udah bikin keluarga sahabat lo tuh sengsara. Mon, Bisma itu bokapnya udah PHK papa gue. Ya lo sekarang tahu kan kondisi keluarga gue gimana? Kok lo tega banget ya? Apaan sih? Gini ya, semua orang tuh punya hak buat suka sama siapa. Kalau gue emang suka sama Bisma, terus kenapa? Dan urusan keluarga lo yang ribet itu, gue rasa kayaknya bukan urusan gue deh. Ribet banget. Ternyata sahabat gue sendiri adalah pengkhianat. Mona, lu bukan sahabat gue lagi. Kalau memang sekarang harus bersaing sama lo, oke. Oke, iya gue siap. Ini bukan lagi soal persahabatan. Tapi ini soal siapa yang lebih kuat. Yas, tumben lu sendirian. Sahabat lo mana? Ih, gue udah gak punya sahabat. Mona mantan lu tuh ya, bukan cuma nyianatin lu dulu, tapi sekarang dia nyianatin gue juga. Waduh, kayaknya kalian lagi berantem ya? Gara-gara apaan sih? Yuk, kenapa sih? Gue tambah emosi aja. Aduh. Kacau, ngapain sih lo? Apaan sih orang gue duluan yang jalan? Deh, udah jelas-jelas gue duluan tadi yang lewat. Ya terus, emang kenapa? Ih, nikung aja, nggak usah nyerobot jalan orang, emang pikir lu siapa? Terus, lo apa kabar? Bisanya selamanya cuma ngeluh doang. Hasilnya mana? Zong kan? Kok tahu? Emangnya bisa mau ya sama cewek kayak lu? Udah deh. Kenapa sini? Lepasin aja tuh kalian. Mau jadi apa? Lepasin nggak? Biasanya bisa pada malam bantu si Bisma nih. Lepasin. Udah. Udah. Mau ngapain? Kok di sini? Ya udah, di sini aja, lu pulang aja. Gue dikit lagi jalan, dikit lagi sampai rumah gue. Ya kan bisa gue anterin sampai depan rumah. Udah nggak usah, udah sampai sini aja.
Lu anterin gue sampai sini aja gue udah bersyukur banget kok. Makasih ya. Tahu jangan-jangan karena lo mantannya Mona, jadi lo pura-pura di pihak gua biar lo bisa mata-matain keluarga gua ya? Enggak lah, gue gak sejati itu kali. Tapi berani gue tinggalin. Aman kan di sini? Nanti jangan-jangan ada yang nyulik lo lagi. Man, orang dikit lagi sampai, udah lo pulang aja. Udah. Bye. Gue duluan ya. Ya, hati-hati ya. Seandainya saja kamu tidak menggalang demo karyawan, pasti kamu nggak dibidik untuk disingkirkan dari perusahaan. Kamu ungkit hal itu lagi. Sekarang kamu kerjaan aja belum dapat lagi, dan kita terlilit hutang. Kamu gak paham situasi saat itu. Lo kenapa sih berantem sama Mona? Serius amat kayak mau perang dunia ketiga. Lo kenapa sih dari kemarin kepo banget soal urusan gue? Emangnya kenapa? Gue bukannya kepo Yasmin, tapi gue kan kenal kalian. Gue juga tahu gue mantannya Mona. Dari kelas 1 tuh, kalian kan udah dekat pakai banget kan? Lengket, kayak lem Korea yang kalau kena tangan tuh susah hilang. Tapi tiba-tiba boom gitu, kalian berantem. Kok bisa gitu? Ya contohnya kayak lo aja nih, tiba-tiba putus sama Mona. Emangnya gue gak boleh kayak gitu. Kalau gitu, lu gandengin temen gue dong. Ntar baliknya lu gue anterin ya. Lumayan kan, ada yang nemenin. Kan kita temen. Oke? Nih, jangan cik-linking nih. Apa sih? Yasmin. Bisma, sorry banget ini ada yang urgent. Dan gue tuh butuh keputusan lo sebagai ketua secepatnya. Itu loh pengisi acara ada yang bermasalah. Yuk, ayo, yuk. Bisma, ini desainnya udah aku bikin bervariatif warnanya. Terus abis itu fontnya juga udah dirubah gitu. Mungkin coba. Loh, Yasmin. Kok lo keluar lagi? Males. Udah ngamut. Lu mau nggak temenin gue datang ke tempat favorit gue? Itu tempat favorit gue tahu. Kalau lagi pengen temen, lagi pengen lari dari semuanya. By the way, makasih ya kemarin lu udah anterin gue pulang. Kan sekalian juga. Arah pulang kita juga sama. Lagian sebagai temen, kita harus saling ngejaga satu sama lain. Ya kan? Apalagi kalau temennya galau. Kayak gini nih. By the way, lu mau dengerin cerita gue nggak? Siap, 86. Apapun itu, pokoknya gue bakal selalu jadi pendengar yang baik. Kan kita temen. Teman selamanya. Temen selamanya. Makasih ya, tadi udah dengerin cerita gue. Gue jadi lega banget. Terus ngapain di sini?
nggak mau pulang? Ngapain bengong di sini kayak patung? Enggak, gue nungguin lo masuk rumah dulu. Baru nanti gue jalan. Udah buruan sana. Ya udah deh. Bye. Gue sebenarnya suka sama lo Yasmin, tapi gue nggak bisa ngungkapinnya. Dan setelah lo curhat sama gue kalau lo suka sama Bisma, kayaknya sampai kapanpun gue bakal pendam rasa ini selamanya. Mama maafin Yasmin ya, Ma. Yas, gue tunggu di luar ya. Bapak tuh jahat banget ya, Ma. Bapak udah bikin Mama kayak gini. Maafin Yasmin, Ma. Yasmin mau laporin Papa ke polisi. Jangan, Yasmin. Ma, apa yang udah Papa lakuin ini udah keterlaluan. Mama tuh udah dianiaya sama Papa. Ma, Mama tuh bisa meninggal loh, Ma. Mama nggak lihat apa, Ma, ini. Mama cuma nggak mau masalah ini jadi panjang. Nanti Papa bisa dipenjara. Ya emang seharusnya kayak gitu, Ma. Seharusnya Papa itu mempertanggungjawabkan apa yang udah dia perbuat. Gue benci banget sama bokap gue. Tenang. Pokoknya acara ini harus sukses besar karena ini project terbesar kita tahun ini, ya. Abis itu kita harus fokus sama UAS. Jadi, lu udah jadian sama Bisma? Mantap banget. Ya gitulah, kalau misalnya usahanya gigi ya pasti berhasil. Kalau misalnya cuman ngeluh doang ya jadi penonton aja. Gua keluar dari Paris. Yasmin, Bisma kenapa sih? Yasmin tunggu. Tolong lo pikirin dulu keputusan lo yang tadi. Enggak. Keputusan gue udah final. Hari ini gue akan bikin surat pengunduran diri. Lo emang gak kasihan sama teman-teman yang lain yang udah sama-sama capek untuk nyiapin acara ini. Ini tuh tinggal sedikit lagi. Lu dan teman-teman itu masih bisa jalan tanpa gue. Dan sekarang gue lebih memilih jadi penonton aja. Gak semudah itu, Yasmin. Lo itu penting, Yasmin. Cuma lo yang bisa diandelin. Dan juga cuma lo yang bisa pegang kendali utama. Tapi gue gak penting kan buat lo, Bisma. Bisma, gue mau jujur sama lo. Jadi kan kita bentar lagi nggak bareng-bareng lagi, udah nggak di sekolah ini. Tapi gue tuh nggak pengen pisah dari lo. Bisma, lo mau kan jadi pacar gue? Gue suka banget sama lo.
Sebelumnya gue minta maaf. Tapi gue gak bisa terima cinta lo, Mona. Lo jahat banget sih, Bisma. Ya Yasmin, nanti buru-buru Yasmin. ke sana. Ya makasih ya bang. Kondisi mama gue. Iya, ayo kita langsung ke rumah lo. Lo tunggu di motor dulu ya, biar gue ambil tas kita dulu. Mama! 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 Tadi gue sempet denger ribut-ribut di rumah lo tuh. Ya udah gue samperin, takut ada apa-apa. Oke, kita pergi dulu ya. Iya, makasih bang. Makasih ya bang. Mama. Andra, tolongin ya, bawa ke kamar gue aja. Mama. Mau sampai kapan kondisi mama kayak gini terus? Gue pulang aja gak apa-apa. Ini mama udah sadar kok. Enggak, gue di sini aja dulu nggak apa-apa. Tapi gue tunggu di luar ya. Kalau ada perlu apa-apa, panggil gue aja, oke? Ma, kita ke rumah sakit yuk. Yasmin khawatir banget sama kondisi mama sekarang. Gak usah sayang, Yasmin. Kalau nanti ada apa-apa sama mama, Yasmin menikah sama Rondra ya. Ma, apaan sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Dia anak baik. Dia pasti bisa jagain Yasmin. Mama, jangan ngomong kayak gitu. Itu permintaan terakhir Mama, nak. Ma, tolong kabulkan ya. Mama, 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 bangun, Ma, Mama bangun, Mama, jangan tinggalin aja, Mama. Dulu ganteng banget sih suami aku. Yuk kita jalan. Ya. Jadi gimana, Pak? Maaf, sepertinya kami sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan Anda. Setelah meninggalnya ayah Anda, sepertinya perusahaan ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membatalkan proyek kerjasama ini. Maaf Pak, kami pamit. Permisi. Bapak, saya mau mengundurkan diri dari perusahaan ini. Coba,
kamu baca ini deh. Aku punya hadiah spesial buat kamu. Ini apa? Rodra Nirwana Putra, Baca terus. manajer operasional. Sayang, ini jabatan baru kamu? Ini serius? Iya, aku serius sayang. Ya ampun, alhamdulillah ya Allah. Sayang, aku bangga banget sama kamu. Aku doain semoga di jabatan kamu yang baru ini kamu amanah, kamu semakin sukses, dan yang pasti jadi berkah buat keluarga kita. Amin sayang. Suami sukses karena doa istri sayang. Jadi untuk urusan pembelian perusahaan ini sudah clear ya Pak, dan kantor ini sudah menjadi milik pembeli. Oh iya Pak, ada sisa uang beberapa persen lagi menjadi hak milik Pak Bisma sebagai ahli waris. Untuk uang itu akan segera kami bantu untuk proses pencairannya ya Pak. Kalau begitu, saya pamit undur diri, semoga Bapak bisa membuka lembaran baru. Dengar baik-baik ya. Semenjak ibu kamu meninggal, ayah cuma punya satu tujuan. Kamu harus sukses. Kamu harus meneruskan bisnis perusahaan ayah. Gak usah mikirin hal yang gak penting. OSIS, apa itu? Cuma buang-buang waktu. Semakin hari kehidupan gue semakin berat. Gue ternyata tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dirintis keluarga gue. Bisnis puluhan tahun yang dibangun ayah hancur di tangan gue. Maafin Wisma ya. Maafin Wisma. Wisma udah gagal meneruskan kemauan ayah. Hari ini kalau bisa pulang cepet ya. Kan mukanya pucat banget loh. Kamu kurang minum ya di kantor? Ini karena lembur aja, muka jadi kelihatan capek. Kamu jangan khawatir berlebihannya sayang. Yaudah, hati-hati. Salim dulu. Udah sayang. Bye. Hati-hati ya. Kamu lagi kenapa sih hari ini? Aku jalan ya sayang. Nih udah, hati-hati ya. Jangan ngantuk. Iya. Bye. Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim.
cincinnya Bang Rodra. Kok dia nggak pakai sih? Apa dia lupa ya? Atau dia sengaja tinggalin cincin pernikahan kita? Kamu lagi kenapa sih hari ini? Makasih ya. Halo? Iya, saya sendiri, Mutiara Yasmin. Oh, iya, itu suami saya, Rodra Nirwana Putra. Bang Rodra, kenapa abang ninggalin Yasmin? Abang yang bilang sendiri kalau kita temen selamanya, Bang. Kan kita teman. Teman selamanya. Teman sama ya, teman sama ya, teman sama ya. Iya, sebentar. Buka aja pintunya, saya nggak kunci kok. Bentar, saya lagi ambil paketnya nih. Apa? Maafin Papa Yasmin. Yasmin udah gak punya siapa-siapa lagi. Maafin Papa Yasmin. Maafin Papa. Yang ini udah Papa pisahin ya. Yang dua ini udah selesai, tinggal kita tunggu kurirnya datang buat anter ini. Terus yang itu nanti Papa packing lagi ya.
Pa, makasih ya. Ya. Tapi Papa nggak usah capek-capek. Ini kan bisa dilanjutin besok aja. Nggak apa-apa kok, Papa nggak capek. Papa seneng. Tapi kesehatan Papa itu lebih penting daripada kardus-kardus ini. Ya kan buat anak Papa yang hebat. Dengan semua yang udah terjadi, gua harus mulai dari mana? Apa gue pantas datang ke reuni? Terima kasih yang sudah datang. Kami akan menyampaikan informasi, ada yang sudah tahu dan mungkin belum. Teman, sahabat kita, Rodra, yang suami dari Yasmin beberapa bulan kemarin telah berpulang. Rodra meninggal. Ternyata gue sudah lama tidak mengetahui kabar teman-teman. Aku turut belasungkawa ya. Datang juga loh. Cowok yang selama di SMA selalu bikin gue kesel sama sekolah. Dan lo cewek di SMA yang selalu bikin gue happy. Gue udah denger soal cerita hidup lo sekarang. Kehidupan itu kayak roda berputar. Dan gue harap lo yang sekarang bisa ikutin arah roda itu ya. Semua orang sekarang menyaksikan gue gagal. Seolah melihat jagoan SMA-nya yang seperti ini sekarang. Sama kayak lo. Yang diam-diam kasih nasihat gak penting buat gue. Wow. Ternyata Bisma tuh gak akan pernah berubah ya. Akan selalu angkuh dan akan selalu ngerasa superior. Sekarang lo lihat. Gak ada yang nganggep lu dan gak ada yang mandang lu kayak dulu lagi, Bisma. Bisma. Dan lo harus berubah.
Bisma? Mau apa datang ke sini? Lo masih ketus aja ya? Ini yang bikin gue kangen sama lo. Selalu ada makna di balik semua omongan lo yang bikin gue sadar. Hidup gue tuh udah berat dari dulu, Bisma. Buat gue, jatuh bangun itu udah hal yang biasa. Tapi mungkin enggak buat lo. Iya. Ternyata masih ada hal yang bikin gue lupa. Kalau roda hidup itu ternyata berputar. Untuk memperbaiki dan mengakhiri yang tersisa. Buka semua luka. Mau masuk? Oke. Tak bisa ku sembunyikan lagi. Waktu terus melangkah namun Maafin aku ya, Yasmin. Dan aku tutur berduka tentang Lodra. Om. Saya bantu ya, Om. Om, atas nama keluarga, saya Bisma memohon maaf, Om. Saya benar-benar mohon maaf. Berdiri, Nak Bisma. Kamu bukan yang menanggung kesalahan orang lain. Bisma adalah Bisma. Kejadian di masa lalu sudah saya maafkan dengan ikhlas. Jadi, yang berdiri di depan saya saat ini adalah Bisma yang saya tidak perlu menjawab permohonan maaf kamu. Sudah datang, ya. Awas, hati-hati. Ntar dulu, Bang, saya bantu, Bang. Saya bantu. Ntar dulu, Bang, pelan-pelan. Apa yang ini, Bang? Sudah ya? Oh, belum. Ya. Om, ini sebanyak ini mau dikirim kemana aja, Om? Macem-macem. Ada yang dalam kota. Ada Ke Papua juga, Papua? Papua juga. Ya, awas pelan-pelan. Masangnya jangan miring. Kasihan abangnya. Ya. Ya. Papa bisa kompak gitu sama Bisma. Sebenarnya sampai sekarang pun gue masih kepikiran sama Bisma. Astagfirullahaladzim. Mikir apa sih gue? Gue harusnya gak boleh mikir kayak gini. Pakainya putar ke kiri dikit deh. Kiri ya? Ya, putar kiri dikit. Pelan aja. Thank you. Pak, coba, sorry. Kanan dikit. Nah, oke tuh. Oke, sudah. Thank you. Dengar baik-baik ya. Semenjak ibu kamu meninggal, ayah cuma punya satu tujuan. Kamu harus sukses. Dan kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi benar, kamu udah janjian sama Bisma di sini. Iya kok, Pak, di sini. Tapi mungkin Bismanya masih di jalan kali ya? Ya udah kalau gitu sambil nunggu kita duduk dulu aja. Iya, duduk aja dulu. Ya.
Selamat datang di Bisma Cafe. Om, Yasmin, Iya, silakan Om. terima kasih Bisma. Yasmin, iya Yasmin, ini kafe punya aku. Ini hasil perjuangan aku. Bisma, kalau kamu sudah bisa mandiri dan sudah punya pegangan hidup yang stabil, menikahlah Bisma. Iya Om. Kalau Allah mengizinkan, saya akan menemui lagi Om dan Yasmin beberapa bulan ke depan Om. Yasmin, kalau kamu sempat bilang roda itu berputar untuk melalui masa lalu dan menata masa depan, maukah kamu memutar roda itu bersama aku? Kau pergi tinggalkan senyummu di pelupuk malam, tak ada kabar darimu. Dan biarkan rindu berbisik lewat senyummu. Aku ingin kau tahu hingga detik terakhirku, namamu selalu hidup di dalam laguku. Selamat ya. Nama